Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ahkam Arifin di channel Edinburgh and Melbourne, yaitu kampus alma mater saya. Nah, di video ini saya akan membahas salah satu topik yang cukup umum ditengakan terkait penggunaan agen pendidikan ya untuk mendapatkan LOA, Letter of Acceptance di luar negeri. Jadi ini hal yang sangat cukup penting ya untuk kita pahami. Mendapatkan LOA dari agen pendidikan banyak ya di Indonesia itu bisa menjadi bumerang bagi seleksi kita ya. Boleh jadi ini akan menjatuhkan teman-teman ketika mendaftarkan beasiswa. Beberapa tahun lalu ada interviewer LPDP, wawancara LPDP yang juga waktu itu kebetulan saya ajar bahasa Inggris, menyampaikan ke saya bahwa mereka pihak LPDP ini yang dia sampaikan sampai sekarang beliau masih menjadi pewawancara juga, bahwa mereka itu cenderung pihak LPDP ya, pihak interviewer tidak suka dengan orang-orang yang mendapatkan LOA dari agen pendidikan. Itu bukan berarti tidak akan lulus ya teman-teman, tidak akan lulus. Saya yakin banyak banyak orang yang lulus LPDP dengan menggunakan jasa agen pendidikan. Nah, terus kenapa disampaikan bahwa mereka cenderung tidak suka? Karena begini, ini alasannya. Jadi saya kasih analogi, misalkan teman-teman ke agen pendidikan, ke kantor mereka, kan biasanya siswa yang mungkin datang ke mereka itu cenderung mengatakan bahwa saya mau mendapatkan LOA, saya mau mendapatkan Letter of Acceptance untuk studi di luar negeri. Dan biasanya ketika ditanya, misalkan mungkin oleh staf agen pendidikan itu tanya, ini mau ke kampus mana? Teman-teman mungkin nggak punya preference ya. Ini di sini bahayanya. Ketika mereka lah yang memilih sendiri kampus tanpa ada dasar yang kuat. Di video saya yang lain sudah saya sampaikan bahwa dalam memilih kampus itu tidak boleh sembarangan. Ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Misalkan dari peringkat universitasnya, dari dosen ahlinya, dari tersedianya atau pilihan mata kuliahnya, kurikulumnya kan gitu. Jadi misalkan teman-teman datang di agen pendidikan, kemudian bilang saya nggak punya preference. Nah, agen education langsung, oh kampus ini aja, mungkin kan? Karena mereka itu mungkin mitra kampusnya itu terbatas misalkan. Anggaplah mungkin kalian mau ambil jurusan Applied Linguistics. Applied Linguistics yang terbaik itu adalah di Melbourne University, misalkan di Australia kan. Nah, karena pihak agen pendidikan itu tidak kerjasama dengan Melbourne University, sehingga mereka menghapus duluan, mengeliminasi duluan pilihan kampus Melbourne University. Sehingga mereka memilih kampus yang lain yang mungkin lebih mudah mendapatkan LOA. Apalagi mungkin teman-teman lagi buru-buru misalkan. Ini cenderung ya, ini penyakit kita juga sebagai manusia yang suka buru-buru biasanya ya. Saya mau mendapatkan LOA, cuman ini sudah mau tutup pendaftaran ini ya, itu ya. Nah, itu di situ tantangannya. Jadi teman-teman ketika datang di agen pendidikan itu hati-hati, harus punya preferensi tertentu. Saya misalkan mau kampus ini misalkan, itu sudah harus ada kampusnya, lihat peringkatnya. Ya, di video saya sudah saya sampaikan ya, alasan-alasan yang bisa menjadi dasar kita dalam memilih universitas. Oke, jadi pastikan sudah punya pilihan dengan alasan mungkin peringkat, dosen ahlinya, kemudian pemilihan mata kuliahnya ya. Kemudian mungkin teman-teman memilih jalur agent education karena terkendala di application fee, biaya pendaftaran kampus. Nah, jangan khawatir ya kawan-kawan ya. Soal biaya kampus itu umumnya, I'm not saying all universities, karena saya belum daftar dan belum cek semua kampus ya. Tapi saya waktu pendaftaran S2 itu saya mendapatkan LOA di beberapa universitas yang memang saya minta waive application fee-nya. Kalau saya nggak salah di Bristol University, saya nggak salah waktu itu, dan Melbourne University saya ingat sekali. Karena saya masih ada emailnya, saya email ke mereka untuk dihapus application fee-nya. Itu biasanya $100 itu. 1,1 juta lah kalau Indonesia ya. Lumayan kan 1 juta ya. Apalagi belum dapat jaminan lulus beasiswa LPDP misalkan. Kalau kita harus bayar kan kasihan mungkin ya. Nah, terus gimana solusinya Kak supaya kita tidak membayar application fee? Nah, biasanya mereka itu punya kebijakan menghapuskan application fee kalau teman-teman lagi sedang mendaftar beasiswa, misalkan mendaftar beasiswa LPDP yang full cover ya, atau apalagi yang sudah mendapatkan beasiswa, sudah lulus wawancara ya, langsung email aja ke mereka. Jadi sampaikan ke pihak admission university ya, university admission. Kalau misalkan teman-teman nggak punya kontaknya, nggak bisa dapat, sudah Google, saya sudah Google nggak dapat emailnya mereka gitu.
Nah, bisa kontak saya ya. Nah, biasanya kita email ke mereka bahwa saya sudah ini ya, saya sudah mendapatkan saya sedang mendaftar atau mungkin sudah mendapatkan beasiswa LPDP, mohon application fee-nya di waive, dihapuskan. Ada juga kampus yang tidak perlu kita email, cukup kita masukkan saja. Biasanya di application-nya itu ada kayak semacam salah satu pilihan ini kalau lagi isi form ya, formulir ya application-nya, lagi isi formulir atau aplikasi, biasanya ada isian yang dimana kita bisa upload bukti bahwa kita sementara sedang mendaftar beasiswa LPDP atau beasiswa lain ya, BPI, BIB dan lain, atau mungkin telah mendapatkan sudah lulus beasiswa, kasih lihat aja buktinya gitu. Oke, kalau mau memperkuat kalau atau mungkin belum ada isian khususnya, bisa kontak pihak universitas. Oke, itu alasannya. Jadi tidak salah tentunya teman-teman kalau mau menggunakan jasa izin pendidikan, tapi pastikan kalian sudah punya preferensi sebelum datang ke pihak mereka, atau mungkin bisa diskusi dengan mereka. Nanti mereka mungkin arahkan bagaimana cara melihat mata kuliahnya, melihat peringkat kampusnya, melihat dosen-dosen ahlinya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.